Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator Dr. Ayudiah Nuraini, guru kita bersama Prof. Parlin Siregar, para guru besar, para senior dan sejawat sekalian yang kami muliakan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang hemodiafiltrasi. Saya izin untuk share screen. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, kita mengetahui ada 5W, 1H, yaitu what, who, why, when, where, dan how. Prof. Parlin tadi sudah menjelaskan mengenai what, where, dan how, dan saya mendapat tugas untuk menyelesaikan 3 pertanyaan berikutnya, yaitu why we need, for whom, dan when to apply. Oleh karena itu, judul materi saya adalah kenapa kita membutuhkan hemodiafiltrasi, untuk siapa itu digunakan, dan kapan kita harus lakukan. Kita mulai pada pertanyaan yang pertama, kenapa kita membutuhkan hemodiafiltrasi? Ini tidak lain karena kita ketahui selama ini bahwa hemodialisis konvensional itu mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang kita sebut sebagai maltoleransi dialisis. Di antaranya adalah kualitas hidup yang tidak baik, kemudian masih tingginya kematian kardiovaskuler, kita masih belum mampu membersihkan molekul yang menengah, juga demikian juga dengan fosfat, dengan kejadian hipotensi intradialitik cukup tinggi, kualitas dialisat yang suboptimal, dan masih terdapat inflamasi kronik dan protein energy wasting. Kenapa middle molecule begitu penting? Karena beberapa penelitian membuktikan bahwa middle molecule uremik itu berhubungan langsung dengan toksisitas vaskuler. Dan diketahui bahwa middle molecule di sirkulasi seperti B12 dan beta-2 mikroglobulin itu berhubungan dengan kematian karena vaskuler dan infeksi. Grafik ini menunjukkan kepada kita bagaimana online hemodiafiltrasi itu lebih baik meremoval middle molecule dibandingkan dengan hemodialisis dan hemofiltrasi. Terlihat bahwa pada grafik ini hemodiafiltrasi dapat membersihkan beta-2 mikroglobulin dan myoglobulin lebih banyak dibandingkan dengan hemodialisis. Pertanyaan kedua adalah, kalau begitu untuk siapa hemodiafiltrasi ini? Sebetulnya dapat diberikan kepada semua pasien hemodialisis, karena ada studi observasional yang cukup besar, yaitu DOVE, membuktikan bahwa hemodiafiltrasi dapat menurunkan risiko mortalitas cukup bermakna. Namun secara spesifik, hemodiafiltrasi itu dapat diindikasikan pada pasien-pasien dengan hiperfosfatemia, malnutrisi, insomnia, iritabilitas, intradialisik hipotensi, polinefropati, anemia, dan yang sangat penting adalah kalau terjadi amyloidosis yang berhubungan dengan dialisis. Gambar ini menunjukkan bahwa HDF, high efficiency, itu dapat meningkatkan respon eritropoietik dari berbagai ESA. Ini adalah penelitian crossover study. Pada grup A, terbukti bahwa dengan ESA yang relatif hampir sama, terjadi peningkatan hemoglobin yang bermakna pada HDF. Setelah dilakukan crossover, dengan hemoglobin yang sama, kebutuhan ESA pada pasien-pasien yang HDF itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien hemodialisis. Grafik ini menunjukkan bahwa high efficiency hemodiafiltrasi itu dapat meningkatkan removal dari fosfat yang selama ini memang kita takutkan. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara, ya, dengan pengalaman 3 tahun, ternyata hemodiafiltrasi itu dapat memperbaiki toleransi hemodinamik, baik pada hipotensi yang jauh menurun sampai tahun ketiga, demikian juga dengan hipertensi, muscle cramp, dan
sakit kepala, headaches. Ini adalah penelitian yang dilakukan multicenter di Italia, juga membuktikan bahwa hemodiafiltrasi dapat menurunkan hipotensi simptomatik intradialitik dibandingkan dengan hemofiltrasi dan hemodialisis. Bagaimana dengan perbaikan marker inflamasi dan nutrisi? Ini adalah penelitian yang membandingkan antara hemodialisis, hemofiltrasi, dan hemodiafiltrasi. Terlihat bahwa hemofiltrasi dan hemodiafiltrasi itu dapat lebih baik menurunkan marker ini dibandingkan dengan hemodialisis. Demikian juga dengan proinflamasi CD14 dan CD16, ternyata online HDF itu dapat lebih baik mengurangi proinflamasi ini dibandingkan dengan hemofiltrasi. Bagaimana dengan angka kematian dan outcome kardiovaskular? Setidaknya ada satu penelitian observasional, yaitu DOPS pada tahun 2006, dan 3 randomized control study, yaitu Dutch, Turkish, dan Spanish study, dan 2 meta-analisis besar yang akan kita lihat setelah ini. Pada DOPS study yang dilakukan di 5 negara Eropa dengan 2.165 pasien, terbukti bahwa high efisiensi hemodiafiltrasi dapat menurunkan risiko kematian secara bermakna sebesar 35%. Sedangkan pada kontras tadi yang dilakukan di Belanda, dilakukan terhadap 714 pasien-pasien hemodialisis dengan primary outcome adalah all-cause mortality dan secondary outcome adalah fatal dan non-fatal cardiovascular event. Penelitian ini tidak dapat membuktikan perbedaan yang bermakna antara online HDF dan hemodialisis, baik pada all-cause mortality maupun pada cardiovascular event. Namun pada analisa subanalisis terlihat bahwa pada pasien-pasien yang diberikan high volume convective volume hemodiafiltrasi di atas 21 liter, itu total mortalitasnya jauh menurun dibandingkan dengan hemodiafiltrasi dengan convective volume yang lebih rendah. Penelitian yang lain dilakukan di Turki juga tidak menemukan perbedaan yang bermakna terhadap angka kematian dan non-fatal cardiovascular event antara hemodiafiltrasi dan high flux hemodialisis. Sama seperti pada kontras tadi, pada post hoc analysis untuk pasien-pasien yang diberikan volume di atas 17,4 liter, nampak terdapat outcome yang lebih baik pada kardiovaskuler maupun pada angka kematian. Nampaknya, baik pada kontras maupun pada Turkish, ada hubungan dose effect antara convective volume dan risiko mortalitas. Sedangkan pada penelitian RCT yang ketiga yang dilakukan di Spanyol, yaitu ESOL study, ini kelihatan bahwa primary outcome high volume online hemodiafiltrasi itu lebih superior dibandingkan dengan high flux hemodialisis. ESOL membuktikan bahwa terjadi penurunan mortalitas secara keseluruhan 30%, kemudian cardiovascular mortality sebanyak 33%, penurunan mortalitas stroke 61%, dan kemudian kematian karena infeksi menurun 55%, hipotensi intradialitik 28%, dan penurunan angka hospitalisasi sebanyak 22%. Namun harus kita ingat, di sini juga semua pasien ESOL diberikan high volume convective. Jadi tetap ada signifikansi relasi dari efek dosis cairan convective. Meta-analisis yang dilakukan oleh Sutan Sitapong pada tahun 2013 menunjukkan bahwa memang terdapat perbaikan kematian mortalitas pada kardiovaskuler, yaitu pada hemodiafiltrasi dan hemofiltrasi. Namun, penelitian terhadap all-cause mortality tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Demikian juga pada penelitian meta-analisis yang dilakukan Wang, itu tidak dapat
tidak terdapat perbedaan mortalitas kardiovaskuler dan mortalitas secara keseluruhan. Namun Weng membuktikan bahwa terjadi perbaikan hipotensi simptomatik pada pasien-pasien yang dilakukan hemodiafiltrasi dan hemofiltrasi. Lalu pertanyaan berikutnya, dari data-data yang ada, kapan kita harus melakukan hemodiafiltrasi? Ini adalah sebuah paper yang dibuat oleh Piccoli dan kawan-kawan, bagaimana kita menentukan kapan kita harus meresepkan hemodialisis atau melakukan hemodiafiltrasi dengan pendekatan komorbiditas dan status nutrisi. Pada pasien yang muda dengan ekspektasi yang diperkirakan lebih panjang, bila pasien-pasien tersebut mengalami nutrisi yang baik dan akses vaskular yang baik, maka dapat diberikan post-dilution hemodiafiltrasi. Namun kalau akses vaskularnya tidak baik, itu dapat dilakukan hemodialisis dengan hypermeability. Pada pasien-pasien dengan status nutrisi yang tidak baik, apabila akses vaskularnya cukup bagus, itu dapat dilakukan predilusi HDF, sedangkan pada akses vaskular yang tidak baik, itu dapat dilakukan dengan hemodialisis low medium permeability. Kalau kondisi sudah berubah, ini dapat dilakukan pergantian. Sedangkan target kita yang kita amati adalah bagaimana status nutrisi, kemudian KT/V, albumin, prealbumin, dan status nutrisi. Untuk pasien yang sudah lebih tua dengan kemungkinan ekspektasi hidupnya lebih pendek, itu dapat juga ditentukan berdasarkan status nutrisi dan akses vaskuler. Untuk pasien-pasien dengan status nutrisi yang lebih baik, dengan akses vaskular yang juga cukup baik, itu dapat dilakukan HDF dengan small surface. Sedangkan kalau akses vaskularnya tidak baik, itu dapat dilakukan dengan hemodialisis low medium. Sedangkan pada pasien-pasien dengan status nutrisi yang kurang baik, itu dapat dilakukan predilusi HDF pada pasien-pasien dengan akses vaskular yang cukup baik, namun pada akses vaskular yang tidak baik, itu dapat dilakukan dengan hemodialisis. Pada kondisi ini, selain dari status nutrisi, kita juga biasanya melihat hal-hal yang sama seperti pada pasien-pasien yang muda tadi. Sedangkan untuk pasien-pasien khusus dengan amiloidosis yang berhubungan dengan dialisis, pada pasien-pasien dengan status nutrisi yang cukup baik, dengan akses vaskular yang cukup baik juga, itu dapat diberikan post-dilusi HDF, sedangkan yang akses vaskular tidak baik, itu dapat dilakukan hemodialisis dengan hyperpermeability. Kemudian khusus pada pasien-pasien amiloidosis ini dapat diberikan absorption column untuk menurunkan kadar beta-2 mikroglobulin. Untuk pasien-pasien dengan status nutrisi yang kurang baik, dengan akses vaskular yang baik, itu masih dapat diberikan HDF predilusi, sementara yang akses yang tidak baik, itu biasanya kita berikan hemodialisis. Kita fokus di sini pada beta-2 mikroglobulin, kemudian marker inflamasi, KT/V, albumin, dan prealbumin. Bagaimana dengan cost efektif dari hemodiafiltrasi ini? Ini adalah penelitian arm dari Contrast Study melihat bahwa high efficiency online hemodiafiltrasi itu dapat dipertimbangkan cost efektif sebagai terapi end-stage analysis. Namun tetap harus dilakukan penelitian-penelitian tentang efektivitas dari masing-masing tindakan. Ini adalah penelitian NICE Guideline pada tahun 2018 yang melihat cost effectiveness dari HDF ini dibandingkan dengan high flux HD. Dikatakan bahwa pada original cost utility analysis ditemukan bahwa hemodiafiltrasi tidak dapat dianggap cost efektif dibandingkan dengan high flux HD. Namun dia dapat dikatakan cost efektif dibandingkan HD kalau hanya hubungan pembiayaan intervensi saja yang diperhitungkan. Bagaimana dengan risiko dan bahaya yang mungkin terjadi pada hemodiafiltrasi? Minimal ada 3 risiko yang harus kita pertimbangkan, yaitu yang berhubungan dengan kontaminasi dari cairan, kemudian kekurangan protein seperti albumin dan beta-2 mikroglobulin, dan ada yang disebut sebagai sindroma defisiensi.
yaitu defisiensi dari beberapa vitamin yang larut dalam air, trace element, kemudian small peptide, dan berbagai protein, yang biasanya kita tambahkan dengan ekstra vitamin C 500 mg setiap minggu. Sedangkan risiko kontaminasi itu dapat menyebabkan reaksi akut berupa demam, hipotensi, takikardi, sesak nafas, sianosis, dan leukopenia, sedangkan yang kronis itu dapat berupa mikroinflamasi kronis yang asimptomatik. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya adalah bahwa kita ketahui online HDF itu dapat meningkatkan removal dari middle molecule dan fosfat, sehingga dia mempunyai keuntungan potensial berupa yang baik untuk simptom intradialitik, hiperfosfatemia, koreksi anemia, malnutrisi, dan yang terutama adalah terjadinya amyloidosis beta-2 mikroglobulin. DOPE study membuktikan bahwa HDF itu dapat menurunkan 35% kematian dibandingkan dengan low flux hemodialisis. Namun kontras dan Turkish HDF itu tidak dapat melihat keuntungan survival dari HDF dibandingkan dengan hemodialisis. Namun pada post hoc analysis terjadi keuntungan survival pada pasien-pasien yang dilakukan volume yang tinggi di atas 17,5 sampai 22 liter. Pada ESOL study mendemonstrasikan bahwa terdapat outcome yang lebih baik untuk pasien-pasien yang high volume di atas 22 liter dibandingkan dengan high flux hemodialisis. Dua meta-analysis itu tidak dapat membuktikan benefit survival pada pasien-pasien HDF dibandingkan dengan konvensional hemodialisis. Walaupun pada penelitian Wang itu membuktikan pada pasien HDF itu menunjukkan hasil yang penurunan angka terjadinya intradialitik hipotensi. Jadi rekomendasi dari dosis volume konvektif pada HDF adalah di atas 22 liter treatment. Kemudian diketahui bahwa online HDF ini cukup aman dengan risiko infeksi yang relatif sedikit dan berhubungan dengan stabilitas hemodinamik yang meningkat. Dan yang terakhir, online HDF nampaknya itu sedikit lebih mahal dibandingkan dengan hemodialisis konvensional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.